Shalom Beauty Fans. Kalau misalnya sebelumnya kita udah ngobrol sama anaknya Bapak Pendeta Edwin Ariela, sekarang kita mau kenalan nih sama salah satu anak dari Bapak Pendeta di gereja kita juga, Pak Cipto. Yang mana ini dia sekarang kayak jadi musafir, dia berkelana dia. Jarang banget kelihatan di GKI Puri. Mungkin, jadi tanpa berlama-lama lagi kita kenalan aja langsung sama Rachel Trixie. Mungkin daripada aku yang ngomong, mungkin kamu aja kenalan kali ya. Iya. Halo teman-teman semua, om tante. Nama aku Rahel, kadang ada yang manggil Rachel juga, ada yang Trixie juga, tapi semuanya noleh. Adiknya Kenneth, cicinya Felis yang di remaja, sama anaknya Om Cipto dan Tante Wulan. Kayaknya mereka yang lebih dikenal kayaknya. Iya, soalnya kamu musafir, berkelana kemana-mana. Iya, parah banget sih, kacau sih. Ya. Iya. Nah, gimana sih rasanya jadi anak pendeta nih? Apakah sebagai anak pendeta tuh ada hal yang berbeda gitu? Misalnya kamu sekolah terus kamu lihat mungkin ada yang anaknya bukan anak pendeta, terus kayak, kok beda hidupnya sama hidup gue gitu. Mungkin boleh diceritain gitu? Jadi anak pendeta, pasti ada plus minusnya lah. Maksudnya, kayak semuanya juga gitu kan, ada plus minusnya juga. Cuman kalau jadi anak pendeta kayaknya kita banyak mengenal dan banyak dikenal, gitu. Itu baik apa buruk tuh kayak gitu? Bisa dua-duanya ya kayaknya. Maksudnya kayak ada tanda kutip rasa yang kayak kita selalu dilihat gitu kali ya maksudnya. Tapi juga sisi baiknya kita punya jadi banyak kenal gitu, banyak keluarga, banyak teman jadinya di mana-mana, dari mana-mana sih maksudnya. Ya di tempat yang papa pernah pelayani gitu kan, jadi punya banyak kenalan. Gitu sih. Terus jadi anak pendeta kan tadi kamu bilang ada dikenal banyak orang, which itu bisa baik bisa buruk. Nah kalau misalnya jadi anak pendeta tuh kira-kira ada privilege gitu nggak sih? Maksudnya kayak mungkin masuk GKI Puri dapat parkir khusus gitu. Dapat ruangan khusus kali ya, kan papa ada kamar kan, papa ada ruangan pendeta ya kan. Kayaknya Om Edwin juga ada ruangan pendeta. Privilege-nya itu tadi sih, banyak dikenal dan banyak mengenal, jadi banyak kenalannya di mana-mana. Maksudnya kayak dulu papa sempat ngelayanin di Bandung, jadi aku punya banyak teman di Bandung juga. Sempat ngelayanin di GKI Raya Hankam, jadi di situ juga banyak om-om tante yang aku kenal juga gitu sih. Menurut aku. Iya. Jadi intinya dengan jadi anak pendeta tuh relasinya juga semakin luas ya, di lingkungan gereja gitu. Betul. Ya. Nah, kan kamu anaknya Pak Cipto dan Bu Wulan nih. Kita setiap minggu pasti ngeliat Pak Cipto, ngeliat Bu Wulan. Terus kita melihat bagaimana sosok mereka nih. Tapi yang sering mungkin teman-teman pikirin juga gitu, penonton pikirin, kira-kira Pak Cipto yang di gereja, Bu Wulannya di gereja ini sama nggak sih dengan Pak Cipto dan Bu Wulan yang ada di rumah gitu? Dibuka nggak ya? Ayo gimana nih? Kan pastinya kalau beda tempat, beda orang, sama lah kayak kita juga kan beda-beda kan. Di sekolah keren nih, kamu sama semua di mana? Keren emang Rian. Di gereja beda, di sekolah beda, di rumah beda gitu kan. Papa mama beda dong, kayak mama di rumah bisa pakai daster. Ya. Mama di rumah nggak berdiri di depan gerbang utama terus gitu kan. Ini jawaban aman ya begini nih. Papa juga nggak khotbah tiap hari teman-teman, jadi pasti ada bedanya lah gitu. Tapi in general menurut aku, yang aku perhatiin papa mama tuh yang sama ya. Papa mama tuh walaupun di rumah pun, dalam kegiatan mereka sehari-hari pun, mereka tuh tetap mikirin jemaat gitu loh. Maksudnya, Pah mah. Jadi tetap kerja ya, ibaratnya ya. Pelayanan. Tetap pelayanan. Hustle culture juga berarti. Bener, jadi kalau kita liburan pun, atau kalau kita lagi cuti pun gitu kan, panggilan memanggil ya dijawab. Juga. Ya dijawab gitu. Maksudnya di rumah pun ada yang ulang tahun atau ada yang sakit atau ada yang apapun deh, jemaat butuh apa, papa mama siaga. Mereka mikirin juga gitu. Mereka lagi butuh apa kayak gitu. Itu yang aku banyak belajar dari papa mama juga sih, kepeduliannya sama jemaat. Gitu. Berarti mirip-mirip budak korporat juga ya, kalau kita lagi libur ditelepon bos gitu. Kalau ini ditelepon jemaat juga mesti ngangkat gitu. Bosnya beda tapi bosnya beda. Dan mungkin arahnya lebih beda juga ya. Betul. Kalau Rian gimana? Jadi budak korporat atau? Saya jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan ya. Jadi walaupun di kayak Puri kan tadi kayak gereja dari pagi terus sekarang balik ke gereja gitu, nggak capek dong ya?
Enggak lah, kan saya hamba Tuhan. Iya, Saya bener. mencoba untuk mengabdikan diri lah. Betul. Melayani Betul. lah. Sebisa mungkin. Yes. Karena kayaknya hidup harus balance kan. Bener Iya. banget. Jadi Nggak bisa. ya sebisa mungkin kita melayani lah di gereja dengan cara apapun yang kita bisa lah. Bener. Prinsipnya Setuju. gitu Oke. Nah, kan Rahel nih berkelana nih ke barat. Kalau misalnya Sung Gokong ke barat itu mencari kitab, Rahel ke barat mencari ilmu kan. Kuliah di mana, Rahel? Sekarang lagi kuliah di kota Bielefeld. Di mana tuh? Itu di Jerman Barat, di North Rhine-Westphalen. Jadi kalau teman-teman mungkin lebih pada taunya Hannover kali, karena dia lebih gede itu. Aku nggak tahu juga sih jam. Hannover. Di Jerman. Mungkin majelis mau sponsorin, boleh banget kalau misalnya ini. Iya. Ya, jadi di mana tadi? Di Bielefeld. Bielefeld. Ngambil jurusan apa tuh? Jurusannya kalau diartiin langsung namanya pedagogi anak. Cuman kadang biar lebih gampang jelasin kayak psikologi anak gitu. Karena psikologi anak tuh bagian dari jurusan itu gitu. Dan mungkin kalau bahasa Inggrisnya lebih mirip ke early childhood education sih. Jadi edukasi atau psikologi di arahnya nih? Banyak yang ngira aku tuh mau jadi guru. Padahal tidak ya teman-teman, aku tidak sesabar itu. Jadi kita lebih kayak ke counselingnya sih. Jadi kayak ngebimbing guru-gurunya, ngebimbing orang tuanya, kayak gitu. Tentang perkembangan anak tuh bisa dibikin seoptimal mungkin tuh harus kayak gimana, kayak gitu. Oke, berarti belajar sains anak juga dong gitu maksudnya? Iya. Jadi psikologi perkembangan anak gitu fokusnya. Oke, kenapa milih itu? Kenapa nggak psikologi yang biasa gitu? Tadinya aku mau kuliah psikologi, sama kayak sesama anak pendeta Ariela, pengen kuliah psikologi, cuman aku tuh emang dari awal sukanya psikologi anak gitu, jadi aku nggak tertarik psikologi klinis atau psikologi bisnis atau psikologi apa lagi ya, pokoknya yang lain aku kurang tertarik. Aku memang dari awal pengennya psikologi anak gitu, terus akhirnya iseng-iseng nyari alternatif yang lain yang lebih spesifik, terus jadi sebenarnya coba-coba terus kayak yaudah cobalah gitu, dan ternyata suka betah sama jurusan ini, terus ya udah. Dan itu memang alasan kamu ngambil di Jerman kah? Maksudnya apakah di Indonesia tuh nggak ada jurusan itu? Iya, di Indo aku belum nemu sih yang judulnya pedagogi anak, aku belum nemu gitu. Tapi pas awal-awal ke Jerman memang pengennya ngambilnya psikologi sih, jadi lumayan hoki juga kayaknya nemuin jurusan ini yang lebih tepat lagi gitu, yang lebih cocok lagi buat aku. Berarti memang udah ada jalan Tuhan lah, udah Bener, diarahin. ada jalan Tuhan, amin. Nah kan kalau tadi kamu bilang kamu ngambil psikologi anak gitu dan kamu tertarik dengan hal itu. Tapi kan kalau kita lihat Papa pendeta, Kokenet juga pendeta. Nah kenapa kamu nggak memilih jalan yang sama dengan Papa dan Koko untuk ngambil juga jalan menjadi pendeta gitu? Ayo. Ini harus jujur nih ya, Bet. Jujur dong. Jadi sebenarnya dulu tuh kita tiga-tiganya pengen jadi pendeta. Tiga-tiga itu sama jadi Felis. Sama Jadi Felis. kita bertiga mau jadi pendeta. Tapi as time goes by, kami berproses gitu, yang setia terhadap panggilannya. Kayaknya cuman yang abang. Koko Cuman doang. Koko. Kalau aku kayaknya panggilanku emang nggak di situ sih. Jadi anak pendeta aja kayaknya cukup. Kenapa tiba-tiba kalau boleh tahu kenapa sering berjalannya waktu itu bergeser gitu dari yang pengen jadi pendeta terus sekarang mungkin sebenarnya kan kalau dilihat psikologi pun juga kan kita juga nggak tahu ya, koreksi kalau salah ya, kan maksudnya kita juga melayani orang juga kan, mungkin dengan trauma psikologisnya dan lain sebagainya gitu kok. Kan mungkin mirip-mirip juga dengan pendeta gitu, tapi kenapa nggak tetap stay di pendeta itu? Apa yang membuat jadi bergeser? Kayaknya emang karena aku nemuin sih, aku lebih suka ke counseling langsung ke orangnya tanpa bikin khotbah mungkin atau mungkin pembinaan gitu. Jadi memang aku pengen kerja sama orang dan udah ya as time goes by terus berproses nemu juga bisa dibilang passion aku untuk ya kerja sama anak-anak langsung juga gitu sih. Ya kayak nemuin jalan yang lain aja sih kayaknya alasannya. Gitu sih. Oke. Kalau Rian kerja di bank kerja di bank Iya benar kan, jadi aku kerja di bank. Itu juga gimana dari awal tuh emang udah pengen kerja di situ. Soalnya gini, kalau misalnya ngomongin aku kan kuliah, niatnya mau ngambil komputer, tapi diciduk sama satpam, jadi nggak jadi ngambilnya hukum, terus pengennya
pengen sebenarnya jadi lawyer. Oke. Pengen jadi lawyer, cuman emang lawyer kayaknya market kerjanya pertama sangat-sangat apa namanya intens banget, kompetitif banget. Masuknya juga lumayan susah. Terus beberapa kali coba dan mungkin belum bisa tembus ke sana. Mungkin Tuhan juga bilang mungkin belum siap gitu. Terus lagi nyari-nyari kerjaan, terus tiba-tiba dapat panggilan dari bank. Terus ya udah mungkin ini memang Tuhan mungkin arahin untuk ya udah belajar di sini dulu. Berarti aja. Kayak Tuhan ngasih tunjuk jalan yang lain juga gitu. Cuman ya kalau misalnya nanti memang bisa balik ke arah lawyering lagi ya semoga bisa gitu balik lagi. Cuman Kita doakan. Amin. Oke, lanjut. Nah, selama di luar negeri ini ada nggak sih hal-hal yang kamu rasain yang kamu mungkin mendapat kayak, ternyata begini ya, udah kamu tinggal sendiri gitu, atau mungkin kamu ngerasa kayak ada tantangan-tantangan apa gitu yang buat kamu, apalagi kamu baru sampai waktu itu, gitu, yang bikin kamu kayak, ini kok lumayan berat gitu ya, apalagi kamu juga jauh dari rumah gitu. Terus, ya mungkin boleh diceritain gitu. Kayaknya yang paling berat karena semuanya tiba-tiba aku sendiri gitu kan. Walaupun mungkin ya ada kenalan atau ada teman, tapi kan Indian aku yang benar-benar sendiri gitu. Selama aku di Indo kan kayaknya ngurusin KTP juga ditemenin. Oh gitu. Atau kayak asuransi gitu kan juga aku nurut-nurut aja gitu kan. Atau ngurusin pajak segala macam. Terus giliran nyampe di sana dengan bahasa yang beda, orang-orang yang beda banget, kultur yang beda, tapi aku harus coba berdiri sendiri sih. Kayaknya itu yang paling menantang. Itu menantang. Waktu baru nyampe. Iya. Dan jauh dari papa mama. Kayaknya ini satu hal tentang tinggal jauh dari keluarga gitu sih. Karena aku kayak ngerasa aku kehilangan, bukan kehilangan, kayak I missed out on live events gitu lah yang ada di rumah. Misalkan Felis kemarin selesai SMP, masuk SMA tuh aku nggak di rumah untuk merayakan misalkan kayak gitu. Atau papa mama anniversary yang keberapa aku nggak ada di rumah kayak gitu sih. Yang kadang bikin sedih gitu. Itu yang kayak itu pergumulannya deh kayaknya kalau jauh dari orang tua. Jadi untuk teman-teman nih yang mau kayak lanjut kuliah keluar gitu. Bisa dipikirkan kembali. Bisa dipikirkan kembali untuk terus kontak papa mama gitu kan. Jangan cuma pas mau minta duit. Jangan cuma pas menipis gitu saldo. Saldo rekening sudah tinggal. Bener. Karena papa mama menanti gitu. Cuman kadang mereka takut ganggu kan, takut ganggu kita yang di luar gitu. Jadi harus sempetin kabarin, sempetin telepon papa mama. Siapa aja yang kabarin? Papa, mama, kakak Felis. Kalau misalnya itu yang menjadi tantangan buat kamu di sana, apa hal yang bikin menguatkan kamu lah di sana gitu? Apa yang buat kamu juga, kan kamu tadi bilang kamu left out on so many events di keluarga kamu gitu yang terjadi di Indonesia. Tapi apa sih yang menguatkan kamu atau hal-hal menarik apa yang kamu jalanin gitu di Jerman yang mungkin bisa compensate terhadap hal itu gitu? Untungnya kan karena sekarang teknologi udah banyak ya kan, jadi kalau misalkan kangen tuh bisa langsung telepon mama aja. Masalahnya cuma tinggal waktunya aja yang beda. Misalkan aku baru pulang kerja tapi mama udah mau bobo kayak gitu. Bedanya berapa jam ya? Kalau lagi sekarang ini, lagi summer, kita bedanya 5 jam. Apa tuh summer? Lagi panas. Lagi musim panas. Lagi musim panas. 5 jam. 5 jam. Cuman kalau nanti kita udah kayak masuk Oktober, masuk ke winter, musim dingin, itu ada perubahan jam, jadi bedanya 6 jam gitu. Lebih lama? Lebih lama, mundur jamnya gitu. Jadi kadang susah karena aku baru pulang kerja, baru sempet telepon, tapi ya mama papa baru mau bobo, baru mau istirahat, kayak gitu sih. Tapi kalau ditanya hal apa yang menguatkan aku, nomor 1 ya kan, karena ini Purify, ini DKK Puri, nomor 1 pasti Tuhan Yesus. Nggak, tapi as cliche as it sounds, waktu aku baru nyampe di Jerman tuh kan aku benar-benar sendiri kan. Kayaknya belum tahu siapa yang bisa dipercaya, belum tahu siapa yang bisa dimintain tolong gitu kan, bisa di rely on kayak gitu. Jadi emang benar-benar itu jadi perjalanan iman aku juga sih. Jadi benar-benar belajar untuk percaya dan beriman gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua pasti keluarga. Aku bersyukur karena papa mama sesibuk apapun mereka, pasti sebelum tidur tuh pamit dulu ke aku. Jadi kayak papa bobo dulu ya, mama bobo dulu ya. Setiap gitu. hari tuh? Setiap hari, benar-benar setiap hari. Sesibuk apapun tuh pasti nyempetin ngechat. Kalau misalkan kelewat sehari pun, besoknya pasti papa ngejelasin kayak kemarin papa sibuk ini, kayak gitu. Jadi aku walaupun jauh, tapi aku tahu aku diinget dan didoakan kayak gitu.
Dan yang pasti teman-teman yang ada di Indo juga, ada Rian, ada Dani, ada Cici di sini. Knowing that back home ada orang-orang yang support aku kayak gitu, itu yang menguatkan sih pastinya. Menjelajahi dunia di sana. Jadi meskipun kamu jauh, tapi di satu sisi kamu makin merasa kalau misalnya iman kamu terhadap Tuhan juga semakin kuat pas awal-awal, dan juga banget. Kamu juga makin merasa kalau ternyata kamu juga diingat juga di rumah gitu. Iya. Masa jarang pulang aja gitu kan. Iya. Ya semoga bisa lebih sering pulang dan lebih lama pulangnya. Biar bisa lebih ikut acara pemuda. Iya nih, kan? aduh. Gitu. Itu sih harapannya. Nah, ada pesan atau ada ujangan apa nggak dari papa mama mungkin pas selama kamu di sana atau sebelum kamu berangkat gitu yang kamu inget sampai sekarang gitu jadi bekal kamu untuk bisa survive di sana sendiri gitu? Papa mama selalu bilang Tuhan Yesus itu baik. Dan itu yang aku pegang. Tuhan itu baik. Apapun yang aku alamin gitu, apapun yang aku harus lewatin, aku tahu Tuhan itu baik. Dan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Butuh tisu? Enggak. Butuh tisu? Enggak, bisa. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Pertolongan Tuhan tuh terlalu nyata gitu. Enggak guys. Bisa. Itu terlalu nyata untuk kayak maksudnya kayak untuk tidak dipercayai gitu loh. Jadi itu yang Papa Mama dari awal selalu bilang, Tuhan itu baik dan ya penyertaan Tuhan tuh selalu nyata gitu sih. Iya, dan itu yang aku pegang sampai sekarang. Dan itu juga terbukti ya, maksudnya pas selama kamu di sana juga apa yang disampaikan sama Papa Mama juga benar-benar bisa menguatkan. Benar, kalau aku nggak sendiri gitu ya, kalau misalkan ya kemanapun aku pergi, apapun yang aku hadapi, aku tahu nggak sendiri ada Tuhan di situ. Nah ini ada titipan pertanyaan dari tim Titipan pertanyaan, ya baik. Ini selalu ditanyain sih, nggak tahu, kayak Ariela juga ditanyain sebagai anak pendeta, kira-kira kamu punya role model nggak sih, yang kamu look up to, kayak terus sebagai anak pendeta? Iya, yang kamu punya role model nggak gitu? Apakah papa? Mama mau datang ya? Mama ada di sini nih. Gear banget. Role model. Ada nggak? Siapapun itu. Tapi ini klise banget sih. Papa Mama sih beneran. Papa Mama. Kenapa? Nanti nangis nih. Gak apa-apa. Ini nggak tahu ya, Papa Mama sih beneran. Karena kayaknya perjalanan imanku juga nggak lepas dari ajaran dan bimbingan Papa Mama sih, yang mereka sendiri yang ngasih contoh gitu. Jadi mereka nggak cuma berkhotbah di atas mimbar atau mimpin pembinaan atau nasehatin orang, tapi mereka sendiri menghidupi itu gitu loh. Dan itu yang aku lihat dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami gitu. Dan iya, itu yang aku banyak belajar. Banyak belajar dan iya, jadi role model aku Papa Mama sih pastinya. Oh Mama ya. Berarti kan apa yang kita lihat di gereja Pak Cipto dan Bulan berarti sama dengan Pak Cipto dan Bulan yang ada di rumah lah secara ini. Iya, beda baju aja. Bener baru mau bilang ya, kecuali daster sama gitu. Baju toga pendeta ya. Gitu. Nah, gimana kamu tadi udah cerita banyak banget. Kamu udah ceritain kamu kuliah di Jerman, terus kamu juga ceritain gimana beratnya juga pas awal-awal di sana, tapi apa yang menguatkan. Nah, kira-kira kamu melihat diri kamu di 5-10 tahun ke depan tuh bakal gimana sih? Agak jauh ya. Ini makan apa besoknya belum tahu guys. Jadi 5-10 tahun agak jauh. Yang pasti kalau udah selesai kuliah, mau kerja dulu lah beberapa tahun di sana. Tapi untuk long termnya kita stay di sana atau stay di sini masih belum tahu. Masih kita cari jawabannya. Oke. Tapi di sana gimana? Kalau sama social life kamu punya banyak teman juga di sana? Maksudnya udah kenalan banyak gitu? Puji Tuhan aku ketemu teman-teman yang mau orang Indo maupun orang internasional ataupun orang Jamaah itu sendiri. Puji Tuhan aku ketemunya sama yang baik-baik sih. Ketemu sama komunitas gereja yang membangun juga gitu. Jadi kalau dari social life aman sih. Aman ya? Social life aman. Berarti kalau dari love life-nya aman gak? Love life aman. Kayaknya udah time out ya. Gimana kalau dari love life kamu, kira-kira papa mama pernah ada sebelum kamu di sana atau selama kamu di sana sempat ada dilarang gak sih? Kayak jangan pacaran? Gak ada? Enggak. Berarti udah punya pacar nih? Papa mama percaya gitu. Ya didoakan lah ya. Didoakan? Oke. Didoakan saja, iya.
Oke, berarti udah ada nih ya. Didoakan. 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 Iya, jadi orang mana pacarnya? Didoakan. Ya. Kenal di mana gitu. Didoakan lah. Oke. Beda berapa tahun? Beda berapa tahun? Masih lama. Ini kayaknya udah di luar skrip deh. Ini tadi belum di briefing, mohon maaf. Udah itu Iya. aja. Beda berapa tahun? Didoakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Purify. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Kamu sekarang di sana sibuknya selain kuliah ada apa? Aku kerja juga. Kerja di mana samping. kalau boleh tahu? Aku sekarang lagi kerja 2. Yang satu aku kerja di tempat anak-anak korban KDRT gitu. Oke. Jadi kayak apa ya? Kayak mirip TK tapi juga mirip yayasan gitu sih buat anak-anak yang mamahnya tuh kabur dari rumah karena papahnya abusive biasanya. Kabur sama anak-anaknya dan anak-anaknya ke tempat kami gitu. Oke, jadi itu kayak non-profit organization? Yes, is it? Profit sih kayaknya. Enggak, non-profit. Profit. Non-profit. Pro- NGO. NGO. NGO Oke. gitu. Terus yang satu lagi aku kerja di kampus, di international Di kampus. office-nya. Dan kamu menikmati itu ya? Aku menikmati sih. Emang sesuai dengan passion kamu, impian kamu juga untuk kerja di yang... Mohon maaf nih ya, tolong dong. Kalau yang di international office aku suka kerjaannya dan itu kayak jadi ini kan apa? Jadi nggak bosen juga gitu loh, nggak belajar tentang anak-anak mulu, tapi juga ketemu sama orang dewasa juga gitu kan, ngurusin remaja juga gitu sih. Oke, kalau yang tadi yang di NGO itu sesuai sama yang kamu... Sesuai sih. Jadi aku dulu magang di sana, terus setelah masa magangnya selesai, aku nggak mau keluar. Oh, jadi full time sekarang, udah full time? Nggak, aku masih part time karena kan masih kuliah kan. Oh, oke. Gitu. Dan mereka juga kebetulan butuh orang, jadi mereka tawarin, terus aku kayak ya udah aku lanjut deh gitu. Oh, gitu. Berarti sibuknya selain skripsi, kerja Genal gitu? kerja ya. Genal. Apa tuh genal? Betul. Oh, betul. Oke, jadi setelah lulus berarti rencananya kamu mau lanjut terusin di international office sama yang di NGO itu kah? Atau mungkin mau cari? Aku rencananya mau ambil S2 sih. Langsung? Itu baru rencana tapi iya. Langsung? Iya, langsung. Cuman kita lihat ya. Kita lihat. Mau ambil apa? S2 apa? S2-nya hampir mirip sama yang kayak aku ambil sekarang, tapi dia juga fokus ke orang dewasa juga gitu. Jadi aku bisa kerja banyak sama orang tuanya juga. Kayak gitu. Oke, tapi masih arahnya masih tetap pedagogi. Betul, pedagogi ya, pedagogi. kayak pendidikan gitu. Oke. Habis itu balik Indo atau ke negara mana? Kan tadi udah ditanya. Iya. Ya setelah S2 maunya gimana? Balik Indo atau ke negara mana? Ya kita nggak tahu kan. Kita lihat nanti gimana. Jadi Indo apa? Jadi dari negara mana emang yang tadi itu? Kita muter-muter ya, kita muter. Itu Iya, ini coba jawab. Kasih spill aja satu gitu, ntar pasti lalatnya hilang. enggak lah, kita biarkan itu menjadi rahasia, biar susu Beda berapa tahun? Beda berapa tahun? Biar susurupris. Susurupris. Iya. Biar susurupris lah nanti. Kalau udah tahu sekarang kan kayak nggak seru gitu nanti. Dan emang berapa tahun bedanya? Makanya subscribe, subscribe, like, komen ya. Biar nanti kalau video baru muncul gitu, Ada, berarti kamu jawab di situ. gak ada yang tahu ya. Who knows what the future holds. Iya, jadi langsung saja. Ya udah, oke ya. Kita doain lah, semoga lancar Terima semuanya, kasih. studinya, Amin. social life-nya, love life-nya, semua semoga lancar. Nah, untuk ngebungkus episode ini, boleh dong. Ini ada kamera di sini. Rahel boleh ngasih beberapa satu kata, dua kata, satu kalimat, satu paragraf untuk teman-teman di GKI Puri, terutama mungkin di Komisi Pemuda. Tapi permintaannya, Wah banyak requestnya ya. iya, pakai bahasa Jerman. Jangan dong, tadi nggak ada kayak gitu. Iya, ada sekarang aku baru ketik Pakai tadi bahasa- kan. Ini pasti dia aku Ivan. Bedi apa kayak gitu? Iya. Nggak pakai bahasa Indo aja. Ini bedi emang apa artinya? I love you. Waduh. Nanti di-cut dimasukin TikTok. Gue nggak tahu soalnya. Beneran. Beneran. Bahasa Indo lah. Sunda deh. Boleh Sunda. Oh. Jangan. Ya Bahasa udah. Indo, bahasa Indo. Bahasa Indo Jerman gitu. Jadi ngomong Jerman dulu terus Indo. Oke? Sekalimat lah tunjukkan ini dong.
Iya. Ntar Evan masukin subtitle. Yes, oke, let's go Evan. Tapi nggak usah dikasih tahu tapi artinya. Bener. Evan jago sih. Bisa Evan? Liebe das ganze Team von dem Youth GKI Puri, ich bin richtig stolz auf euch für alle die Auszeichnungen, die wir alle gemeinsam so erreicht haben. Und es ist richtig schön, dass ich wieder hier sein kann. Und ich freue mich auf die weiteren Veranstaltungen, die weitere Gemeinschaftkeit, so die Gemeinschaft und weitere, pokoknya acara-acara selanjutnya. Banyak yang nonton. Semangat terus, pokoknya intinya semangat terus. Semoga acara-acaranya yang udah direncanakan, diagendakan lancar. Sukses terus deh pokoknya. Danke. Semakin jaya KP GKI Puri dan GKI Puri dan Purify. Semuanya deh pokoknya. Danke. Oke teman-teman, begitulah cerita dari Rahel Triksi. Kita doakan semua yang terbaik untuk Rahel juga, studinya semuanya. Ya semoga Rahel bisa cepat-cepat balik lagi ke sini untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab ya. Jawab dong. Jadi dari mana, negara mana emang? Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu di episode Purify yang selanjutnya. Bye-bye.